Setiap karya ini mencerminkan harmoni antara manusia dan alam. Ketika setiap bentuk dan setiap motif menyimpan cerita yang mengakar pada tradisi yang diwariskan dari ketekunan. Dari tangan-tangan yang terampil, tersimpan cerita tentang kegigihan. Gigih untuk bertahan dari gemuruh modernitas yang menggerus setiap karya estetis dari para seniman rumahan. Ini adalah cerita tentang dua sisi yang terjalin pada ikatan yang mendalam. Manusia dan alam yang saling melengkapi dan saling menjaga. Karya-karya ini seperti ungkapan rasa yang terbentuk dalam kumpulan motif, terukur dalam setiap tarikan benang dan terwujud dalam detil yang telaten. Setiap karya yang ada di sini adalah bukti yang menyatukan manusia dengan alam. Kerajinan tangan bukan sekedar hasil akhir, melainkan perjalanan yang memintal kesabaran. Bentuk-bentuk sederhana menjelma menjadi saksi dari ketekunan. Setiap lengkung dan sudut yang diciptakan seperti semesta kecil, cerminan keindahan yang lahir dari sebuah proses. Kriya yang ada di sini menjadi medium bagi kita untuk membaca alam semesta. Dan seluruh produk yang ada di sini menjadi serangkaian bukti bahwa bumi serumpun sebalai memiliki beragam karya estetis dari banyak seniman. Kriya atau kerajinan tangan tidak terpisahkan dari alam, budaya, atau bahkan sosial. Karena semua aspek ini merupakan inspirasi mendasar dari lahirnya suatu karya. Kita sebut saja pewter yang berasal dari bahan baku lokal Bangka Belitung, yaitu timah. Jual merupakan tenun yang sudah mempunyai akar sejarah yang panjang di kehidupan masyarakat Bangka Belitung, itu sudah ratusan tahun dan masih eksis sampai sekarang. Dan itu memiliki suatu keunikan tersendiri yang agak berbeda dengan tenun-tenun yang berasal dari daerah lain di Indonesia. Yang sudah berjalan dan sudah dikembangkan di Bangka Belitung, yang pertama resam. Kalau resam itu sudah sama dengan cual, itu sudah berusia, sudah berakar panjang di kehidupan masyarakat Bangka Belitung, sudah ratusan tahun. Utamanya dibuat kopiah kalau resam. Kalau yang baru itu ini nipah, baik lidi maupun daunnya. Tapi yang sudah berjalan itu lidinya. Lidi itu sudah diproduksi menjadi berbagai macam produk kriya. Salah satunya sebagian bisa kita lihat di ini, contoh di belakang ini. Ini merupakan kerajinan yang berasal dari bahan baku lidi nipah. Hubungan yang harmonis antara manusia dan hutan telah terjalin selama ratusan tahun. Ini membuktikan bahwa keberlanjutan hutan berpengaruh langsung pada kualitas hidup manusia.
Selain fungsi ekologisnya yang vital, hutan Bangka Belitung juga memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Hutan tidak hanya menjadi tempat yang memberikan kehidupan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang menghidupkan kembali warisan budaya yang kian memudar. Masyarakat Kota Kapur menjadi cerminan dari harmonisasi alam dan manusia. Bahkan sejak dulu, tetua adat desa memanfaatkan hasil hutan secara bijak. Mereka tidak hanya menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan, tapi juga inspirasi dari setiap pria yang dilahirkan. Pohon nipah adalah satu dari sekian banyak pohon yang tumbuh di alam Kota Kapur. Dari pohon ini juga, masyarakat menganyam karya seni yang bernilai. Bapak biasanya cari pohon lipah ini di mana, Bayi, Pak? Dari Ulu sampai Ile. Inilah lokasi kami ya. Oh, tidak ada lagi selain di sini, Pak. Nggak, Jadi cuma sepanjang nih, Bayi. Ile tadi sampai Ulu tuh tidak tahu lebar masih. Nih yang paling dekat nih. Yang paling dekat pun kurang lebih tadi hampir 1 jam. Iya. Penyampaian. Nah, biasanya nyari nipah ini ada waktu-waktu tertentu enggak, Pak? Ada jam-jam tertentu enggak? Kalau bagiku udah kalau pulang laut baru aku pergi sekitar jam 10 lah. Biasanya dapat nipah nih berapa kilo, Pak, sekali cari? Sekali pergi? Sekali pergi kalau kebiasaan cuaca bagus dapatlah 20 kilo. 20 kilo. Nah, jam 9 pergi itu. Itu ya dalam posisinya basah. Basah. Nah, misalnya, kering itu. Oh, keringnya 20 kering. kilo. Kalau basahnya sekitar 40. Kuat juga ya, Pak, ngangkat dari atas, dari sini ke bawah. Nah, ternyata lidi nipah itu yang diambil yang kayak pohon kayak nih, Pak, bukan yang bukan yang itu. daun. Bukan yang daun. Oh. Nah, seperti ini. Biasanya sebatang nih berapa kilo dapat dah? Siko Kalau batang. pohon batangnya besar dapat satu batang ini dapat sekilo 2. Sekilo 2 on. Yang besar. Oh, yang besar. Lidi kan semacam ini. Ini kan yang paling kecil. Oh. Kalau yang ini. Yang paling kecil. Nah, biasanya kalau di sini nih tergantung permintaan baru nyari atau setiap hari nyari, Pak, lidi nipahannya? Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Dia kami terbatas. Kapan orang minta seton, tiap hari kami nyari. Oh, pernah ada permintaan sampai seton, Pak? Pernah. Oh. Ini kan yang baru-baru ini mintanya 3 ton. Oh, banyak tuh. Sebulan setengah nyari. Untuk kebutuhan di Bangka Belitung sendiri atau untuk ngirim keluar, Pak? Untuk keluar dikirim ke Magelang. Oh. Yang telah masak.
Yang lah masa. Nah, yang udah tenun kan, ibu-ibu kan tenun nah. Oh ya, oh jadi posisinya yang bapak-bapak ini memang khusus untuk nyari, terus ibu-ibu menjadikan tuh kriya atau kerajinan. Keunikan masyarakat mengenyam lidi nipah adalah bagaimana mereka memperlakukan alam menjadi bagian dari hidup mereka, sehingga proses pemanfaatan yang dilakukan sangat menjaga asas kelestarian yang tidak merugikan tentunya. Nah, nipah fruticans adalah salah satu lidi nipah yang hidup di kawasan pesisir dan ekosistem mereka terjaga, di mana pasang surut air laut ini menjadi tolak ukur bagaimana pengambilan lidi nipah yang baik tanpa merusak habitat di sekitar. Di mana ya kan lidi nipah yang ideal adalah tidak terlalu tua tapi juga tidak terlalu muda, sehingga mereka bisa dibentuk dalam kerajinan-kerajinan home industry yang bisa dimanfaatkan untuk secara keunikannya masing-masing ya, sesuai dengan marketnya, seperti itu. Keunggulan lidi nipah ini, dia lebih fleksibel dan lentur sehingga tidak mudah rusak karena kandungan selulosanya yang cukup baik. Jadi ini menjadi karakter lidi nipah yang lebih unik dan unggul dibandingkan karakteristik lidi lainnya sekelas pohon famili palma ya, gitu. Kriya lidi nipah adalah salah satu bentuk seni kerajinan tradisional yang memanfaatkan bahan alami dari pohon nipah. Kriya ini bukan hanya sekedar warisan budaya yang menunjukkan kearifan lokal, tetapi juga menunjukkan keahlian tangan pengrajin yang mampu mengubah bahan sederhana menjadi kriya yang luar biasa. Kota Kapur itu salah satu desa penghasil nipah. Walau sebenarnya secara keseluruhan pohon nipah banyak tumbuh di kawasan hutan dan perairan Pulau Bangka Belitung. Masyarakatnya tidak hanya menjadikan nipah sebagai materi kerajinan, tapi juga sumber mata pencaharian bagi banyak ibu rumah tangga.
Lidi nipah itu diambil dari bagian yang belum mengembang atau pucuknya. Kemudian diambil lidinya, dipisahkan dari daunnya, lalu dijemur beberapa hari sehingga kering. Kami menerima lidi nipah itu dalam keadaan kering dari Kota Kapur. Kemudian kami bersihkan dulu sisa-sisa daun yang menempel, baru kemudian ditenun satu persatu dengan menggunakan alat tenun bukan mesin. Awalnya kami adalah pengrajin lidi kelapa yang kami tenun dengan menggunakan alat sederhana yaitu gedogan. Lalu kami diajak oleh Balai Latihan Koperasi, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengolah lidi nipah menjadi kerajinan home decor. Kami dilatih oleh Balatkop, itu orientasinya adalah untuk ekspor. Artinya tadinya Bangka Belitung ekspor raw materialnya lidi nipah ke India, Nepal, dan Pakistan. Lalu kami dilatih berkali-kali oleh Balatkop untuk membuat kerajinan home decor dan dipasarkan di luar negeri. Kalau di lokal untuk sementara lumayan, minimal dari pemerintahan itu membeli produk kerajinan lidi nipah berupa ini, seminar kit, bentuknya goodie bag seperti yang bisa kita lihat ini. Jadi untuk kegiatan pelatihan atau kegiatan seminar atau apa di lingkup pemerintah Provinsi Bangka Belitung, kita arahkan untuk ini, goodie bagnya dalam bentuk kerajinan lidi nipah. Itu sekaligus untuk mengembangkan ini sektor lokal untuk kerajinan lidi nipah. Untuk sektor pasar luar yang sudah jalan dan menghasilkan omset yang lumayan, itu bentuknya lembaran tenun lidi nipah. Itu kemarin tuh orderannya itu sudah banyak sekali kan, dan sudah dikerjakan sama kelompok pengrajin di Bangka Belitung. Lembaran tenun ini digunakan desainer interior dari luar untuk ini, plafon hotel, plafon restoran, sama lantai. Jadi digunakan untuk itu. Dan pesanannya sangat banyak sekali dan masih jalan sampai sekarang. Kalau sebenarnya saingan lidi nipah ini itu rotan sama bambu. Kalau sama bambu, jelas lidi nipah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh bambu. Pertama daya tahan, lalu kemudahan proses pengerjaan. Kalau sama rotan, itu kelebihan lidi nipah itu ada di kemudahan proses pengerjaan. Itu proses pengerjaan untuk lidi nipah itu jauh lebih mudah dibanding rotan dan bambu. Dan juga bahan baku lidi nipah itu sangat melimpah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlahnya sangat banyak dan selama ini belum pernah kita manfaatkan untuk kerajinan. Lebarnya berapa? Ini dipotong dulu. Ini belum dipotong nih, yang lagi dipotong nih. Dijahit pakai tangan. Diulang lagi bagian yang kosong. Nah, jangan disetrika terlalu lama juga. Oh, jadi ini ya Bu, hasil kerajinan atau kriya dari lidi nipah. Iya, ada baki, tempat tisu, laundry basket, kemudian alas piring, dan tas, masih banyak yang lain. Dari yang udah Ibu sebutin tadi itu, yang mana yang paling banyak peminatnya, Bu? Yang paling banyak peminatnya itu adalah table runner, kemudian dipadukan dengan kotak tisunya. Satu set seperti itu. Satu set seperti itu, berarti kayak digabungkan gitu ya, Bu? Iya. Nah, untuk yang tingkat kesulitannya itu, sulit buatnya yang mana, Bu? Pakai yang tingkat kesulitannya tinggi ya. Yes, itu betul. membuat tudung saji. Ini yang paling sulit dibuat. Tingkat kesulitannya di sini, jadi kita sudah menganyam pas di sini, belum tentu pas juga di bagian sini. Karena mungkin ukuran lidi berbeda-beda ya. Oh iya. Jadi betul. kita harus bongkar lagi sampai kemudian benar-benar pas. Baru bentuknya jadi unik seperti ini. Biasanya untuk satu tudung saji ukuran ini nih, Bu, butuh waktu berapa lama untuk pengerjaannya, Bu? Untuk membuat satu tudung saji ini seminggu. Seminggu? Iya, jadi satu buah tudung saji seperti ini.
kalau lebih besar lagi ya otomatis lebih lama lagi dan lebih tinggi lagi tingkat kesulitannya. Ternyata dibutuhkan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa ya Bu. Sampai Harus akhirnya sabar. terbentuklah tudung saji yang unik bentuknya seperti ini. Iya benar. Wah, menarik sekali Bu. Nah, aku jadi penasaran dan tertarik banget untuk belajar nenun nih Bu. Boleh nggak kalau aku belajar nenun? Mau belajar menenun? Iya. Oke, boleh. Mari kita ke tempat menenun. Boleh, mari Bu. Sekarang kita lagi proses ini, branding untuk kerjaan Lidi Nipah. Jadi harapannya, nanti kalau kita berbicara mengenai masa kerja Lidi Nipah, itu langsung ingat nama Bangka Belitung. Jadi karakteristik Provinsi Kepulauan ini adanya ekosistem yang ada perairan lautnya. Ini sangat mendukung untuk berkembangnya Lidi Nipah di area kepulauan, sehingga ini mendukung untuk dijadikan hasil pohon nipah tersebut dijadikan berbagai kerajinan maupun anyaman ya tentunya ya, handicraft, kemudian dan ini akan menjadi tumbuh untuk berbagai sektor UMKM di wilayah sekitar, sehingga Lidi Nipah ini harus dilestarikan, terjaga ekosistemnya, terjaga habitatnya tanpa merusak lingkungan dan bersifat mutualisme. Dan harus diperhatikan juga berapa produktivitas yang ada dari tanaman tersebut. Apabila produktivitasnya masih dianggap kurang, kita bisa membudidayakan pohon nipah agar menjadi berkelanjutan tentunya. Karena nipah ini tidak hanya kerajinannya saja yang diambil, tapi juga air niranya, kemudian bubur kertasnya dari batangnya, dan mungkin akan diperlukan kajian yang lebih baik di masa akan datang, apa yang bisa diambil dari karakteristik pohon nipah tersebut. Ganti kaki. Kriya nipah merupakan warisan budaya yang tidak hanya memperlihatkan keragaman dari kearifan lokal, tetapi juga kelihayan tangan-tangan pengrajin yang menciptakan karya seni dari bahan sederhana. Kriya ini menjadi kekayaan yang menegaskan akar budaya sekaligus mengingatkan eratnya hubungan kita dengan alam. Dalam pintalan nipah ada harmoni tradisi yang terus dilestarikan.